Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan pada April lalu memuat tentang aturan kekerasan berbasis elektronik. Sebelumnya, jenis kekerasan ini dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender online, KBGO. Saya menelisik data jumlah kasus KBGO di Indonesia yang dihimpun oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Lembaga ini aktif mencatat hingga menindaklanjuti laporan kasus KBGO sejak tahun 2018 lalu. Data menunjukkan angka kasus KBGO di Indonesia memprihatinkan. Jumlahnya terus meningkat selama 5 tahun belakangan. Lonjakan drastis terjadi saat masa pandemi COVID-19. Peningkatan intensitas penggunaan teknologi digital menjadi faktor utamanya. KBGO menjadi ancaman di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Sebagian besar di antaranya adalah tindak kekerasan seksual. Saya berbincang dengan salah satu anggota SafeNet, Ellen Kusuma. Ia mengapresiasi UU TPKS yang mengatur jenis kekerasan seksual di dunia maya sebagai langkah progresif. Kalau kita bicara tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bagian perlindungan yang sudah diberikan setidaknya gitu ya adalah kemudahan misalnya dalam terkait dengan barang bukti yang perlu disediakan, karena kesaksian daripada korban itu sudah dihitung sebagai satu alat bukti sehingga hanya perlu menyediakan satu lagi alat bukti gitu ya. Selama ini kan bagian pembuktian menjadi salah satu yang memberatkan. Kekerasan seksual berbasis digital dialami oleh SR. Saya mewawancarainya. Tak pernah lenyap dari ingatan SR peristiwa yang terjadi tahun 2017 lalu. Ia berkisah tentang perbuatan sang mantan kekasih yang tega menyebar foto intimnya di jagat maya. Foto pribadi terunggah di akun media sosial milik SR. Dia memaksa saya untuk mengirim foto, bahkan untuk melakukan hubungan seksual sama dia, itu tuh juga dengan paksaan, Mbak. Dia itu masuk ke Instagram saya, Mbak. Waktu itu dia langsung ganti passwordnya, Mbak. Langsung ganti password, email, dan nomor HP. Jadi setelah itu saya nggak punya akses sama sekali untuk masuk ke Instagram saya lagi. Ada salah satu yang kelihatan kepala sampai kaki, Mbak. Sejak kejadian, kejiwaan SR terguncang. Ia mengalami gangguan kecemasan hingga berbulan lamanya. Jadi saya nggak berani keluar rumah karena saya takut kalau ada orang yang melihat muka saya, apalagi udah melihat foto saya. Saya waktu itu benar-benar yang menutup diri dari orang-orang sih, Mbak. Kita tahu sendiri kalau proses hukum segala macam kan pasti melibatkan keluarga juga ya, Mbak. Jadi akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk tidak lapor karena saya mau masalah ini tertutup rapat. Setali 3 uang, NN pun mengalami kekerasan seksual serupa. Mantan kekasihnya mengancam akan menyebarkan foto dan video intim yang diambil tanpa izin jika NN memutuskan hubungan. Dia itu memfoto ketika aku tidur, ketika aku mandi, dan lain sebagainya. Bahkan ketika aku secara tidak sadar di-brainwash untuk mau melakukan tindakan seksual sesuai yang dia minta. Aku sangat takut, Mbak. Pertama, karena aku punya background KDRT dan perceraian yang tidak baik. Kalau sampai misalnya waktu itu foto atau videoku menyebar, bahkan ke mantan suami, dengan posisi hak atas asuh anak, itu bisa diambil oleh mantan suamiku. Selama lebih dari setahun, NN terjebak dalam hubungan tersebut, hingga membuatnya depresi, bahkan sempat mencoba bunuh diri. Setelah kondisinya stabil, NN berupaya menuntut keadilan hukum. Namun alih-alih menjadi korban, NN justru berpotensi dijerat sebagai pelaku. Jadi kalau misalkan aku melapor di undang-undang pornografi gitu, yang kena adalah aku, karena yang terlihat di situ tuh aku. Foto video kan harus diperlihatkan sebagai barang bukti persidangan, dan semua orang kemudian tahu betapa saya malu dan saya nggak bisa ngambil lagi apa yang sudah tersebar. Saya nggak ngerti lagi apa yang harus saya lakukan. Sebelum pengesahan UU TPKS, sejumlah payung hukum berpotensi membuat korban justru menjadi tersangka, yakni melalui Undang-Undang Anti Pornografi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengaturan KBGO atau kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS dinilai sebagai langkah maju. Lantas, apakah kriminalisasi korban masih dapat terulang
meski UU TPKS telah disahkan? Saya rasa kemungkinan itu masih akan tetap ada selama adanya Undang-Undang ITE yang belum direvisi gitu ya, dengan misalnya pasal 27 ayat 1-nya terkait dengan konten bermuatan melanggar kesusilaan, atau terkait dengan pasal 27 ayat 3 terkait yang berbunyi tentang pencemaran nama baik gitu ya. Selama belum ada pasal jembatan yang misalnya mendorong gitu ya bahwa kasus-kasus terkait dengan kekerasan seksual itu harus diproses dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka itu masih akan jadi PR ya, karena Undang-Undang ITE berarti kan masih bisa diterapkan di dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu sendiri. Pasca pengesahan, implementasi UU TPKS perlu dikawal bersama. Sejumlah pihak mendorong aturan turunan UU TPKS segera dibentuk agar pelindungan hukum bagi korban terlaksana optimal. Seperti apa langkah negara selanjutnya? Saya mewawancarai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tentu kami akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga untuk ikut serta mensosialisasikan undang-undang ini.